على درب نبينا ومنهاج السلاطين بدا بدر الدجى فينا حساما في حمى الدين يعلمنا ويرشدنا ويسعى نحو تمكين فيا رب الورى بارك حسام الحق والدين. Mungkin kita pernah mendengar peristiwa Karbala. Mungkin kita pernah mendengar satu tempat di daerah Irak bernama Karbala. Mungkin kita pernah mendengar terjadinya sesuatu yang tragis, yang menyedihkan dan memilukan kita sebagai umat Islam di Karbala. Apa yang terjadi di Karbala adalah satu musibah yang terjadi pada salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, salah seorang cucu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah sabdanya, Allahumma inni uhibbu Hasanan wa Husaina fa ahibbahuma. Ya Allah, aku mencintai Hasan dan Husain, maka berilah cintamu, mahabbahmu, ridhamu kepada keduanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni uhibbu Hasanan wa Husaina fa ahib man yuhibbuhuma. Ya Allah, aku mencintai Hasan dan Husain, maka berikanlah mahabbahmu, ridhamu kepada orang yang mencintai keduanya. Saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan, kepada Husain, kalau kemudian salah seorang di antara keduanya datang ketika itu masih kecil dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar sedang memberikan nasihat-nasihatnya kepada para sahabatnya, turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas mimbar, mendekap Hasan atau Husain, mencium, memeluknya, kemudian mengangkat dan menggendongnya sampai kembali Rasulullah ke atas mimbar. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan persaksian kepada keduanya, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah dua orang yang nanti menjadi pemimpin para pemuda di surga. Satu kecintaan dari orang yang paling mulia, satu persaksian dari orang yang paling mulia, menunjukkan bahwa Hasan dan Husain juga orang yang mulia. Karena tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada seseorang yang tidak menjalankan syariat Islam, yang tidak menjalankan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, yang tidak melakukan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Hasan dan Husain termasuk orang yang bertakwa, bahkan termasuk orang yang solih, waliyun min awliyaillahi ta'ala, di antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat yang mengatur hujan. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, tutuplah pintu ini dan jangan ada orang yang masuk ke ruangan ini." Maka kemudian ditutuplah pintu tersebut. Tanpa sepengetahuan Ummu Salamah, datanglah Husain menerjang pintu tersebut dan masuk ke ruangan di mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat yang mengatur hujan. Rasulullah kemudian menciumnya,
Malaikat tersebut kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, atuhibbuhu?" Wahai Rasulullah, apakah Anda mencintainya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya." Kemudian malaikat ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya umatmu nanti akan membunuhnya." Dan kemudian malaikat ini menjulurkan sayapnya, mengambil tanah merah, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Beliau menangis. Beliau kemudian mendekat merangkul Husain dengan penuh kasih sayang. Setelah itu tanah tersebut diberikan kepada Ummu Salamah. Oleh Ummu Salamah tanah itu kemudian diikat di dalam satu bajunya dan kemudian disimpan karena tanah itu adalah tanah yang berkah. Pernah dipegang oleh malaikat dan juga pernah dipegang oleh tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanah itu adalah tanah Karbala. Tanah di mana Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbunuh secara tragis oleh orang-orang yang juga mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Karbala terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Ketika itu Husain ingin pergi ke satu daerah bernama Kufah karena orang-orang Kufah mengundangnya dan berjanji untuk berbaiat kepada Husain. Maka Husain pun juga bergegas untuk datang kepada mereka. Husain, putra Sayyidina Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Beliau tidak ingin bahwa kepemimpinan Islam dipegang oleh orang yang tidak becus, orang yang tidak layak, orang yang tidak tahu dalam memimpin agama Islam. Karenanya beliau ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, bukan untuk berperang. Karena ketika itu beliau membawa keluarganya, anak-anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, semuanya diajak. Jika seandainya Husain ingin berperang, maka beliau tidak akan membawa keluarganya. Ini artinya bahwa Husain ketika itu ingin menegakkan kebenaran. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Husain karena ketakwaannya, bukan hanya karena kekerabatannya. Ketika itu kemudian berada di satu tempat bernama Karbala. Husain ketika itu kemudian sudah dikepung oleh bala tentara yang dikirim oleh gubernur Kufah. Gubernur Kufah ini bernama Ubaidillah bin Ziyad, mengirim seorang panglima perang dengan pasukan sebanyak 4.000 orang di bawah pimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu kemudian terjadi perundingan. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu pun juga menyetujui perundingan tersebut. Tapi ketika persetujuan itu disampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad, maka Ubaidillah mengatakan, "Saya tidak setuju dengan perundingan yang terjadi. Saya ingin," kata dia, "Husain harus berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah." Maka Husain mengatakan, "Demi Allah itu semuanya tidak akan terjadi." Maka yang terjadi, pasukan Husain yang ketika itu hanya 70 orang menghadapi pasukan 4.000 orang, maka tidak pernah ada keseimbangan di antara dua pasukan tersebut. Satu persatu dari saudara-saudara Husain, bahkan anaknya pun juga terbunuh. Tinggallah beliau sendirian. Beliau pun ketika itu sedang kehausan karena sudah lama mereka dikepung, jauh dari air, jauh dari makanan. Husain ketika itu minta air pun juga tidak diberikan. Yang terjadi ketika itu kemudian Husain dipenggal tangannya dan kemudian semakin banyak yang menyerangnya, dipanah, ditombak, bahkan dikatakan ada 33 tusukan pada tubuhnya dan ada 34 memar pada badannya.
Husain kemudian dipenggal kepalanya, dan kemudian kepalanya dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad. Setelah itu oleh Ubaidillah dibawakan kepada Yazid bin Muawiyah yang ada di Damaskus, dan setelah itu kemudian kepalanya dibawa ke Mesir. Jasad dan kepalanya terpisah. Jasadnya berada di Karbala, kepalanya menurut pendapat yang masyhur berada di Mesir. Sungguh tragis yang terjadi pada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu pemimpin para pemuda nanti di surga, salah satu orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu orang yang mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia di antara penduduk surga, salah satu di antara orang yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlu baiti, mereka adalah ahlu baiti, orang-orang di antara keluargaku, tapi kemudian terbunuh dalam keadaan tragis. Inilah sunnatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang menegakkan kebenaran. Jalan menegakkan kebenaran bukanlah jalan yang lurus, bukanlah jalan yang penuh dengan kesenangan, tapi berlika-liku penuh dengan duri dan rintangan. Itulah yang kemudian terjadi pada Husain dan orang-orang sebelum Husain. Nabi Yahya terbunuh, bahkan dipenggal kepalanya. Nabi Zakaria terbunuh dan digergaji badannya. Nabi Nuh dipukul kepalanya sampai kepada tulangnya. Dan kemudian Nabi Yusuf dipenjara, padahal beliau adalah orang yang bersih, bukan orang yang ingin melakukan kejahatan. Itulah jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah, semakin banyak ujian dan rintangan yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya riwayat al-Imam al-Bukhari, beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi salah satu dari waliku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku memusuhinya. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala telah memusuhinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka. Dan benar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi ini, orang-orang yang membunuh Husain pun juga dibalas oleh Allah di dunia. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan tenggelam, ada yang mati terbakar, ada yang mati ketika itu badannya hitam karena penyakit yang dia alami. Bahkan Az-Zahabi di dalam kitabnya Syiarul A'lamin Nubala, dia menceritakan ada seseorang datang ke Damaskus, dan ketika itu di Damaskus orang-orang bercerita tentang terjadinya Karbala, kejadian yang ada di Karbala, terbunuhnya Husain. Orang-orang bercerita bahwa mereka yang membunuh Husain banyak sekali yang matinya dalam keadaan tidak baik. Orang ini mengatakan itu bohong semuanya, karena aku juga ikut dalam pembunuhan Husain, tapi aku tidak apa-apa. Tidak lama kemudian orang ini ingin menyalakan lampu, dan kemudian api yang ada pada lampu itu menyulut badannya dan membakarnya, mati seketika itu. Inilah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan dari perbuatannya di dunia ataupun nanti di akhirat. Ini menunjukkan bahwa Husain adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Husain adalah yang mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husain adalah orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita pun juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Hasan dan Husain,
Karena cinta kita kepada Hasan dan Husain, maka akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala jika benar cinta kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun merasakan kesedihan dengan perginya Husain, dengan meninggalnya Husain secara tragis. Tapi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itulah jalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdakwah di jalannya, orang-orang yang membela agamanya, orang-orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita hanya bisa mengambil hikmah dari ini semuanya. Jika kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian banyak orang yang menentang kita, banyak orang yang melawan kita, banyak orang yang memusuhi kita, banyak orang yang tidak suka sama kita, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap ridha kepada apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ini semuanya, sehingga kita tetap tegar, tetap sabar, tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hikmahnya untuk senantiasa istiqamah dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.